bersemangat. Dan apabila diajar, memang untuk baru saya kemarin waktu bikin video itu, anak-anak itu memang antusias. Mungkin semua akses sama ya Bu ya. Apalagi kalau kita bawa speaker ke ruang kelas, kemudian kita bawa laptop, kita tayangkan video, anak-anak pasti jelas itu anak-anak antusias. Memang kalau untuk tanggapan anak-anak itu memang sangat semangat. Tapi ya ini memang seperti saya katakan tadi dengan Pak Anggan, dengan teman-teman yang lain, karena kami juga terbatas, karena ada beberapa kelas saja yang jaringan atau listriknya itu bisa. Sebenarnya anak-anak itu kalau memang kita ajarkan dengan metode PPM ini, anak-anak itu sebenarnya semangat. Tidak ada lagi yang bisa melihat kalau ada yang di luar itu, kalau sudah interaksi di dalam ruang kelas itu jelas. Ya itu salah satu yang memang bagaimana kita sebagai guru memang menerapkan. Kalau saya dulu memang makanya kata Pak Eko tadi, kalau untuk angkatan 90-an ke bawah itu memang seperti militer ya. Makanya saya ditanya kalau hafalan kelas 5 SD itu kita masih ingat. Misalnya perkalian, kalau dulu ada 36 butir Pancasila, kemudian 27 provinsi, kemudian nama-nama negara ibu kota, ini kita pasti hafal. Tapi kalau disuruh anak-anak sekarang, baru kita ajarkan saja Bu, misalnya baru 5 menit, 10 menit kita diajarkan, lupa. Nah itu salah satunya. Mungkin kalau kita bandingkan dulu dengan sekarang, ya memang apakah dulu itu karena sudah dipersiapkan penggaris atau untuk memukul, jadi mentalnya itu sudah mental baja lah istilahnya. Kalau sekarang anak dijamin sedikit sudah lapor. Nah itu mungkin ya. Tapi kalau di sini memang saya sebagai guru memang banyak ya mau mencoba untuk berinovasi dan memberikan masukan untuk anak-anak. Sudah dari kemarin sudah saya terapkan, jadi pola pikir PTT itu ke PPB itu sudah mulai diterapkan dan mereka mulai berani. Walaupun kalau saya itu Bu, ya ini sambil mengarahkan kalau memang semua anak itu satu ruangan itu harus berbicara. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tidak ada yang bisu. Jadi harus bersuara walaupun sekecil apapun istilahnya. Pertanyaan misalnya kamu sudah makan atau belum, ada kadang-kadang anak diam. Jadi sudah. Paling tidak kalau enggak ya mungkin sensibilitas juga. Kalau tidak berbicara, saya suruh berdiri di samping kursinya sampai dia berbicara. Nah mungkin itu seperti saya. Tapi ya untuk anak-anak itu mungkin karena mereka sudah terbiasa, jadi mereka berani mengungkapkan. Jadi tidak usah siapa ini, langsung angkat tangan. Ya mungkin itu cara saya. Tapi memang cara saya dulu. Tapi ya sambil saya terapkan juga, karena biasanya anak-anak itu kalau ditanya kadang-kadang karena masalah HP tadi, mereka paling cepat. Ada yang kalau pulang sekolah, ibu bilang apa yang kalian lakukan, pasti yang kalian cari HP. Ada yang kadang-kadang kami bertanya jam berapa tidur, ada yang bilang jam 2, jam 3. Jadi mereka berangkat sekolah itu kadang-kadang ditinggal bis, karena mereka banyak dari perusahaan. Jadi bis itu seharusnya berangkat bangun itu jam 4. Nah itu salah satunya yang mungkin ya istilahnya itu yang terjadi di sekolah kami. Tapi bagaimana kami mengupayakan supaya anak-anak itu dari semua siswa itu paling tidak, dari misalnya satu ruangan itu ada 28, ya istilahnya paling tidak separuh 20 sampai 25 siswa yang aktif, ya mungkin yang istilahnya sisanya itu sambil kita berusaha pelan-pelan. Ya itu sama dengan pemerintah ini, karena saya juga bagian kesiswaan, jadi tahu semua sifat siswa itu, jadi itu ya. Jadi itu mungkin tambahan. Jadi kalau kami untuk HP itu tidak ada yang anak-anak membawa HP, karena kemarin itu ada dititipkan, tapi setelah banyak yang mereka gunakan HP itu untuk mereka bikin video yang macam-macam, kemudian masih mereka gunakan di sekolah itu. Ya, jadi istilahnya
kadang-kadang Tunggu, kursi tunggu. itu disusun mereka seperti menara. Ya, di dalam itu kemudian masih mereka menggunakan baju sekolah, ada lagi yang mungkin video yang macam-macam. Nah itu, jadi kami langsung dilibatkan dengan orang tua yang kemarin. Jadi siswa itu tidak boleh membawa HP. Sambil kan jaringannya nggak ada. Iya. Jadi untuk apa HP itu sebenarnya? Nah, tapi kalau untuk kedepannya memang seperti kata kepala sekolah, dia berusaha supaya jaringan listrik itu ada setiap kelas, kemudian untuk sinyal juga diusahakan, karena untuk colokan listrik itu nggak tahu kenapa anak-anak itu dipukul mereka menggunakan kayu jadi rusak. Jadi banyak-banyak yang tangan anak-anak itu yang seharusnya itu tidak mengganggu mereka belajar, itu mereka pukul segala apa itu sampai keluar kabelnya. Kalau kursi itu disuruh bawa pisau Potong. Ditampek. Ya. Duduk. Jadi kursi itu bisa sisa ini. Makanya anak-anak itu tidak pernah disuruh bawa segala pisau itu untuk nebas rumput, itu kami nggak pernah. Karena takut ada yang baru menebas aja sudah ada yang luka. Nah, jadi itu mungkin kendala atau yang bisa kami sharing atau kami bagi dengan rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Bye.